Saya ucapkan selamat pagi Pak Joko Stiono selaku moderator dari Mbak Gracia yang kami Mentor, hormati. mentor. Oh iya, dari mentornya Pak Kris, ya lupa Pak Kris. Dan yang saya hormati Pak Junaidi selaku penguji, terima kasih pada pagi hari ini kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Kris. Namun sebelumnya Pak Joko izinkan saya untuk menyampaikan bahwa nanti dalam pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi nanti, peserta memaparkan cukup maksimal 7 menit. Nanti dari mentor 4 menit dan dari penguji kurang lebih 7 sampai 8 menit. Wah, Itu yang bisa kami 7 menit. sampaikan dan mohon nanti Mbak Grace bisa merekod gitu, tapi setelah selesai rekodnya bisa di off-kan. Itu waktu sepenuhnya pada Mbak Grace, namun sebelum dimulai silahkan berdoa dulu Mbak Grace supaya tidak deg-degan. Dipersilakan Mbak Kris, 7 menit mulai dari jenengan paparan. Nggih, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin share screen nggih. Apakah tampilannya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sampun. Sudah, Baik, sudah. siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Amiro Ambarwati selaku coach yang pagi hari ini tidak ada di room ini. Yang terhormat Bapak Joko Stiono selaku mentor, yang terhormat Bapak Junaidi selaku penguji, dan yang terhormat Ibu Katamwati selaku moderator. Perkenalkan, saya Gracia Mardihanani, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial untuk Penyebaran Informasi dan Pesan Pembinaan Rohani Penyuluh Agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Latar belakang dari rancangan ini berangkat dari fakta bahwa selama ini pembinaan rohani hanya dilakukan melalui tatap muka. Namun pola ini tentu menghadapi kendala seperti jarak, waktu, dan keterbatasan kehadiran jemaat. Akibatnya informasi dan pesan pembinaan rohani belum tersebar merata kepada seluruh umat di wilayah Kabupaten Kebumen. Nah, sementara itu perkembangan teknologi dan media sosial memberikan peluang untuk menjangkau lebih luas, cepat, dan interaktif. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini menghasilkan konten pembinaan rohani yang informatif dan luas, lalu meningkatkan kinerja penyuluh agama Kristen yang lebih adaptif. Manfaatnya dapat mendukung implementasi ASN berakhlak dan adaptif, lalu mempermudah penyebaran informasi melalui media sosial, mengasah literasi digital, komunikasi publik, dan kreativitas konten dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Nah, di instansi saya menemukan 5 isu yang muncul dalam pelaksanaan tugas. Yang pertama, belum optimalnya penyebaran informasi dan pesan pembinaan rohani penyuluh agama Kristen di wilayah Kabupaten Kebumen, kurangnya pemahaman peserta terhadap materi pembinaan di wilayah Kabupaten Kebumen, kurang optimalnya partisipasi kelompok binaan di wilayah Kabupaten Kebumen, belum optimalnya pemantauan kegiatan penyuluhan dan penyusunan rencana perbaikan berbasis data, belum sinkronnya data jumlah kelompok binaan dan jumlah umat Kristen di wilayah Kabupaten Kebumen. Dari hasil analisis saya mengambil 3 besar isu untuk dianalisis lebih lanjut dengan metode USG. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa isu dengan skor tertinggi adalah belum optimalnya penyebaran informasi dan pesan pembinaan rohani penyuluh agama Kristen di wilayah Kabupaten Kebumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa isu dengan skor tertinggi di sini akan dianalisis menggunakan analisis Fishbone. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Yang pertama, penyuluh kurang memanfaatkan media sosial, penyuluh kurang mampu menyusun konten yang menarik, kurangnya pelatihan digital bagi penyuluh, lalu penyuluh jumlahnya terbatas dibandingkan cakupan wilayah binaan. Lalu dari faktor material, belum ada platform digital dan media sosial, lalu belum ada jadwal yang tersistematis untuk penyuluhan, lalu dari faktor metode penyuluhan masih luring dan monoton, dan kurangnya perencanaan dan strategi penyebaran informasi. Lalu dari segi milieu atau lingkungan, beberapa lokasi sulit dijangkau dan jarak antar kelompok binaan jauh. Berdasarkan gagasan analisis Fishbone, solusi yang ditawarkan adalah optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk penyebaran informasi dan pesan pembinaan rohani penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Media sosial yang dimaksud di sini adalah Instagram dan TikTok.
Untuk mewujudkan gagasan tersebut, disusun matriks kegiatan yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan rekan sejawat. Tahapannya mengatur jadwal konsultasi, menyampaikan tujuan rencana untuk pembuatan konten, menyampaikan arahan awal untuk pencarian topik dan sumber literatur, dan hasilnya adalah rencana kerja yang terarah dan disepakati. Kegiatan yang kedua adalah melakukan pembuatan akun media sosial resmi penyuluh agama Kristen. Tahapannya membuat akun media sosial lalu menyusun profil akun. Hasilnya adalah akun Instagram dan TikTok resmi penyuluh agama Kristen yang siap untuk digunakan. Kegiatan yang ketiga melakukan penyusunan materi konten. Tahapannya mengidentifikasi topik dan literatur yang relevan, menyusun materi dengan bahasa sederhana, melakukan review singkat agar sesuai dengan kebutuhan audiens. Hasilnya adalah draft materi pembinaan rohani berupa teks. Kegiatan keempat melakukan pembuatan desain konten digital, memilih format konten yang akan dibuat, menggunakan aplikasi desain, mendesain konten dengan tampilan yang menarik dan jelas, melakukan pengecekan ulang dan kesesuaian pesan. Hasilnya konten digital rohani dengan desain yang menarik, jelas, dan siap dipublikasikan. Kegiatan yang kelima adalah melakukan publikasi melalui media sosial. Tahapannya menyusun jadwal, mengunggah konten sesuai jadwal, lalu menambahkan caption dan hashtag yang relevan. Hasilnya adalah konten yang terpublikasi pada media sosial. Kegiatan yang keenam adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Tahapannya memantau respon audiens, mengumpulkan data statistik, mengidentifikasi konten yang paling efektif dan perlu diperbaiki, lalu melakukan evaluasi secara berkala dan perbaikan konten. Hasilnya, laporan monitoring dan evaluasi internal berisi data statistik media sosial serta catatan perbaikan konten. Kegiatan yang terakhir adalah melakukan penyusunan laporan aktualisasi. Tahapannya mengumpulkan data, lalu menyusun laporan sesuai dengan format yang berlaku, melakukan konsultasi dengan mentor, lalu melakukan revisi dan finalisasi laporan. Hasilnya adalah laporan aktualisasi. Nah, berikut adalah jadwal kegiatan yang telah saya susun. Untuk kegiatan yang pertama dan kedua akan dilakukan di minggu pertama, kegiatan 3, 4, 5 akan dilakukan di minggu kedua sampai minggu kelima, kegiatan yang keenam akan dilakukan pada tanggal 12 September dan 26 September. Di sini saya memilih melakukan monitoring evaluasi 2 minggu sekali. Nah, kegiatan yang ketujuh akan dilakukan di minggu keenam. Berikut adalah target pribadi saya adalah konsisten memposting konten rohani secara rutin. Selain itu, saya berharap jumlah pengikut di Instagram dan TikTok dapat bertambah karena hal ini menjadi indikator sederhana bahwa jangkauan pesan pembinaan rohani semakin meluas. Nah, berikut adalah kemungkinan kendala dan antisipasinya. Kendalanya dapat berupa keterbatasan waktu mentor dan rekan sejawat, materi terlalu panjang sulit dipahami, jangkauan audiens terbatas dan interaksi minim, respon audiens tidak konsisten, dan sulit mengetahui konten yang benar-benar berdampak, lalu kesulitan merangkum hasil monitoring ke dalam format laporan laporan aktualisasi karena waktu terbatas. Nah, tindakan yang saya lakukan adalah membuat jadwal fleksibel, memanfaatkan komunikasi daring, membuat outline ringkas menggunakan bahasa sederhana, menentukan waktu unggah yang tepat, lalu membuat kuis feedback yang singkat untuk audiens, dan membuat kerangka laporan lebih awal, menyusun secara bertahap, serta meminta mentor untuk melakukan review agar laporan sesuai dengan format yang ditentukan. Demikian paparan rancangan aktualisasi ini. Harapannya rancangan ini dapat mendukung pelayanan penyuluhan agama Kristen yang lebih adaptif dan tentu lebih bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, dan besar harapan saya mendapatkan arahan serta saran untuk penyempurnaan laporan rancangan aktualisasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih Mbak Gresia, tepat waktu sekali. Oleh karena itu, monggo Pak Joko Stiono selaku mentor dari Mbak Gresia bisa memberikan penguatan atas karyanya Mbak Grace yang nantinya akan diaktualisasi di unit kerja. Dipersilakan Pak Joko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati tim penguji kegiatan Latsar atas nama Saudari Grace Martianani. Yang kami hormati Ibu Coach serta Saudari Grace Martianani yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kami diberi kesempatan untuk sedikit menyampaikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS calon penyuluh agama Kristen atas nama Saudari Grace Mardihanani dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial untuk Penyebaran Informasi dan Pesan Pembinaan Rohani Penyuluh di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Sebagai mentor, saya sangat mendukung dengan aksi yang sudah dilakukan oleh Saudari Grace dalam upaya memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, khususnya melalui pemanfaatan media sosial
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Sehingga perubahan pola komunikasi ini menuntut setiap institusi, termasuk lembaga pemerintahan, untuk mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan aktualisasi Saudari Kris ini dilaksanakan pada rentang waktu 26 Agustus sampai 4 Oktober 2025. Secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam penyebaran informasi pembinaan rohani, menyusun dan memproduksi konten pembinaan yang relevan, menarik, serta memanfaatkan media sosial dalam hal ini Instagram dan TikTok sebagai sarana publikasi pesan rohani maupun informasi kegiatan penyuluhan. Harapan kami, aktualisasi dari KRIS ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya umat Kristen di Kabupaten Kebumen, yaitu memudahkan akses terhadap pembinaan rohani yang dapat dijangkau kapan saja, di mana saja melalui media sosial, serta lebih relevan dengan generasi sekarang ini. Untuk selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada Saudari Kris untuk segera merealisasikan rancangan yang sudah disusun dengan tetap memohon bimbingan dan arahan dari Coach agar aktualisasi ini berjalan secara optimal dalam meningkatkan kualitas kinerja penyuluh agama Kristen sebagai ASN dengan membiasakan penggunaan teknologi digital dalam pelayanan sehingga pelayanan publik keagamaan dapat dilakukan secara adaptif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Joko yang telah memberikan penguatan untuk rancangan aktualisasi Mbak Kris yang nanti akan dilaksanakan di unit kerjanya. Oleh karena itu, dipersilakan yang terhormat Pak Dr. Andes Hadi Junaidi MPD untuk memberikan masukannya atau beberapa pertanyaan untuk meningkatkan rancangan aktualisasi atau menambahkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti itu ya Mbak Krisian, nanti bisa ditindaklanjuti. Dipersilakan Pak Junaidi mulai dari sekarang. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bapak mentor yang saya hormati, wabil khusus Mbak Gracia, Mbak Gracia nggih. Saya ucapkan selamat sudah separuh perjalanan mengikuti Latsar sehingga nanti tinggal melanjutkan. Ya, jadi Mbak Grace ini sudah separuh ya, nanti tinggal habis ini menjenengan melakukan action aktualisasi sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak mentor tadi. Saya ucapkan selamat pada Mbak Grace dan saya ucapkan terima kasih pada Bu Katam, Bu Roro ya yang sudah memberikan waktu pada saya. Oke Mbak Grace, ada beberapa hal ya. Mbak Grace, ini nanti saya sedikit saja, tapi apa masukan-masukan nanti saya kirim lewat WA, nanti lewat ketua nih. Sudah saya tulis. Jadi dengan tinggal tinggal apa yang ada yang dalam tulisan saya ini nanti tinggal jenengan menindaklanjuti. Oke. Jadi nanti saya pertanyaannya tidak usah banyak, tapi di catatan saya nanti saya kirim. Nanti biar Pak Ketua nanti tak kirimkan semua pada Pak Ketua nanti biar di-share ke jenengan karena saya tidak ada di grup ini. Oke Mbak Grace, mungkin ada hal yang perlu saya klarifikasi nggih. Yang pertama, saya memberikan masukan nggih. Secara umum dulu, tulisan penjenengan nanti numberingnya dibenahi nih Mbak Grace. Jadi ada beberapa dari bab 1, bab 2 saya lihat numberingnya nanti dibenahi itu secara Iya, Pak. aja teknis. Yang kedua, saya pengen tanya klarifikasi dulu. Coba jelaskan dan bagaimana prosesnya Anda kok mendapatkan isu yang akan diselesaikan, isu yang jenengan angkat seperti itu. Gimana, Mbak? Oke. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk berdasarkan isu ini, tadinya kan saya pilah-pilah dari 5 isu itu, nggih. 5 isu Ya. yang telah saya sampaikan. Nah, saya melihat karena kebutuhan saat ini masyarakat tidak lepas dari yang namanya sosial media, nggih, Pak. Nah, dan karena di Kabupaten Kebumen ini penyuluhnya hanya 2. Jadi ada yang P3K, penyuluh agama Kristen, P3K, lalu saya yang baru. Nah, sedangkan cakupan wilayahnya cukup luas, Pak. Jadi kami berdua memang tidak bisa mencakup semuanya
secara langsung. Nah, karena itu kami butuh yang namanya media supaya pesan pembinaan itu tetap dapat tersampaikan. Sekalipun kami misalnya jadwalnya bulan ini tidak bisa ke gereja tersebut, misalnya gereja A. Nah, tapi kami bisa memiliki satu wadah yang tetap dapat menyediakan informasi, begitu Pak. Jadi tidak misalnya saya di gereja A bulan ini lalu gereja B tertinggal materinya dan lain sebagainya. Nah, itu saya sendiri mengantisipasi hal tersebut. Makanya saya mengambil isu optimalisasi tentang pemanfaatan media sosial karena belum optimalnya penyuluhan yang dilakukan khususnya penyuluhan tentang pembinaan pesan rohani agama Kristen di wilayah Kabupaten Kebumen. Gitu Pak dari saya. Oke, luar biasa. Terus tentu gagasan kreatifnya itu kan sesuai dengan isu yang ada ya. Nah, sekarang satu lagi Mbak, karena sudah saya catat ya, sudah saya catat banyak di tulisan, nanti tak kirim. Terkait ini Mbak, coba dilihat di langkah-langkah kegiatan. Itu kalau di Mbak tulisan penjenengan itu mata pelatihan itu agenda 2 atau dicampur agenda 2 atau agenda 3? Menurut kemarin apa yang jenengan terima di matrik kan itu ada kegiatan, ada tahapan kegiatan, ada output, terus ada kaitannya kan itu materi agenda 2 dan itu agenda. Nah, coba antara penjenengan tulisan jenengan dengan teman-teman yang lain itu berbeda. Nah, kalau di situ tulisannya hanya terkait dengan agenda 2. Nah, jenengan kan hanya mata pelatihan. Nah, saya lihat di tulisan penjenengan itu dicampur antara agenda 2 dan agenda 3. Menurut penjelasan dari kemarin coach bagaimana? Untuk keterkaitan substansi nggih Pak. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm, Nah, itu kemarin saya ke waktu dapat pelatihan dari Pak Rois di agenda 3 mm-mm, itu beliau sampaikan memang kalau keterkaitan isu yang diambil terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, waktu saya konsultasi dan teman-teman mm, konsultasi dengan Bu Amiroh, nah itu Bu mm-mm. Amiroh eh, membebaskan Pak, boleh boleh dipilih, boleh dicantumkan dari agenda 3 yaitu Oke, smart ASN manajemen ASN, boleh juga dicantumkan dengan nilai-nilai PNS. Jadi berakhlak gitu. Jadi saya cantumkan semuanya, Pak. gitu. Nggih. Nggih. Sedikit ya, kalau di situ itu terkait dengan agenda 2. Oh, Oke, kan di matrik agenda 2 itu kan ada atau Mbak yang kemarin di tugas hari ketiga individu itu kan sudah ada. Nah, nggih. coba nanti dicermati lagi Nggih. kan gitu ya. Nah, Nggih. jadi kalau i- eh, sedikit masukan, kalau manajemen itu nanti kaitannya dengan kegiatannya. Manajemen ASN itu kan PUAK ya, planning, actuating kan itu. Nggih. Smartnya itu nanti masuk langkah-langkah yang akan diambil ketika menyelesaikan isu yang ada. Kan begitu ya? Nggih. Oke. Oh, baik Pak. Berarti Nggih, izin izin apa istilahnya meluruskan nggih, berarti menyimpulkan gitu. nggih, Berarti untuk iya. yang matriksnya itu saya langsung cantumkan berakhlak Agenda nih dua. Pak ya. Nggih. Berakal. Oke. Siap. Oke. Baik Pak, terima Baik. kasih. Ini sudah ada di catatan saya. Saya kira cukup ya. Ini nanti jenengan tidak dari diskusi kita ini, tapi dari catatan nanti saya kirim. Jenengan nanti membenahi di situ aja. Baik Gitu Bapak. aja. Biar enak tulisannya gitu. Baik. Oke. Cukup Bu Katam. Itu saja karena sudah saya buatkan tulisan Bu Katam di Oke, terima masing-masing naskah. kasih. Oke, makasih. Alhamdulillah Oke, selesai assalamualaikum. pagi hari ini. Oke. Mbak Grace, sambil mengingatkan ya Mbak Grace, nanti jangan lupa saat aktualisasi dokumen-dokumen dipersiapkan atau didokumentasikan supaya tidak tertinggal tadi langkah-langkah yang disarankan oleh Pak Junaidi. Nggih? Nggih, Itu siap Ibu. ya. Ya. Terima kasih Pak Jun. Iya, oke. Boleh Mbak Kris untuk undur diri dan bisa digantikan ke urutan berikutnya Mas Khoirul Mutakim, mentornya sudah siap?